Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat, iman dan Islam. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya. Sebelumnya salam kenal untuk semuanya, siswa baru SMP 1 Maja. Perkenalkan, nama Ibu Leli Damayanti SPD, di kelas 7 mengajar pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Ibu mengajar di kelas 7A sampai 7E. Mungkin nanti kita ketemu di kelas 7A dengan 7E, sedangkan kelas yang lainnya kita bisa berkenalan di luar kelas ya. Para siswa SMPN 1 Maja yang Ibu banggakan, materi yang akan disampaikan adalah tentang tata krama atau etika. Materi ini sebenarnya materi yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari, yang sudah menjadi kebiasaan dan sering disebut sebagai sopan santun. Kamu tidak boleh seenaknya menggunakan bahasa yang biasa kamu gunakan kepada teman-teman, chattingan dengan teman ya. Itu akan menyebabkan kamu menjadi orang yang dinilai sebagai anak yang berperilaku buruk jika dari ucapan saja kamu sudah tidak bisa menjaga di mana kamu sedang berbicara. Nah, itu contohnya. Begitu juga dalam berperilaku juga kamu harus bisa menahan diri ya. Lihat lingkungan, di situ ada siapa. Jika kamu hanya di lingkungan di sekitar kamu itu hanya ada teman-teman saja, maka kamu bisa berbicara atau menggunakan bahasa dengan teman sebaya. Pakai bahasa Sunda, misalnya bahasa Sunda yang biasa kamu sehari-hari itu tidak jadi masalah. Tapi ketika kamu berhadapan dengan guru, ubahlah bahasa kamu menjadi bahasa yang lebih sopan untuk orang tua. Atau kalau tidak terbiasa atau tidak bisa menggunakan bahasa Sunda yang baik untuk orang yang lebih tua, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia sudah pasti kita semua bisa ya menggunakannya. Nah, ini ada beberapa poin tentang etika yang baik sebagai pelajar. Bagaimana seorang pelajar harus bersikap dan berpenampilan yang baik di sekolah. Etika sebagai pelajar yang pertama adalah berpakaian seragam. Pakaian seragam itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Tetapi pada saat ini, pada masa pandemi COVID, itu sekolah menggunakan pakaian bebas yang kalian miliki, tetapi tetap ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Di antaranya, pakaian itu harus rapih, kemudian tidak menggunakan kaos oblong atau kaos yang tidak berkerah, tidak menggunakan celana panjang untuk laki-laki yang berbahan jeans atau levis. Kemudian untuk perempuan itu harus menggunakan rok atau baju muslim, kemudian longgar, tidak ketat, dan tidak menggunakan celana panjang. Nah, ketentuan berpakaian itu juga merupakan etika kita dengan lingkungan di mana kita berada.
kalau kita ke sekolah itu harus menggunakan pakaian yang sesuai untuk belajar ya, bukan untuk bermain ya. Jadi tidak diharapkan untuk anak laki-laki menggunakan celana pendek yang selutut. Walaupun itu bahannya kain ya, bukan jeans, tapi tetap itu dari tingkat sopan santun termasuk pakaian yang tidak sopan untuk ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah tidak mengotori dan merusak fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ini yang sering terjadi terutama di kelas-kelas itu. Kalian ketika memegang ballpoint atau tip X biasanya iseng ya, iseng untuk menuliskan apa yang ada di pikiran kamu atau keinginan kamu, menulis nama sendiri ya, menulis nama orang tua, atau bahkan menulis kata-kata yang tidak baik. Nah, ini salah satu contoh mengotori atau merusak fasilitas sekolah. Menulis di meja atau di kursi atau bahkan di dinding sekolah, dinding kelas ya. Kemudian mengotori dinding misalnya dengan sepatu ya, dengan sepatu sehingga ada bekas sepatu, kotoran dari sepatu menempel di dinding. Nah, itu juga sama, salah satu contoh untuk merusak ya, mengotori dan merusak fasilitas yang ada di sekolah. Apalagi kalian dengan sengaja untuk merusak secara fisik kursi, meja, atau bahkan kaca pintu, itu juga sama ya, fasilitas sekolah yang tidak boleh dirusak. Di kelas juga ada spidol, ada penghapus ya, itu tidak boleh dipakai mainan untuk menulis ya, menulis hal-hal yang tidak baik ketika guru tidak ada, atau bahkan laki-laki senang ya bermain bola dengan menggunakan penghapus. Nah, itu juga hal kecil yang kalian lakukan yang merusak fasilitas yang ada di sekolah. Apalagi kalian misalnya merusak kelas, ruangan kelas atau fasilitas ibadah ya, musola dan sebagainya, yang merupakan sarana bagi belajar siswa semua, bukan hanya 1-2 orang saja. Yang ketiga adalah bersikap rendah hati di hadapan guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Nah, ini yang sering terjadi di antara siswa yang memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga menyebabkan ketika kalian berada di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah, ada sedikit saja tersinggung dengan kata-kata orang lain atau ada perilaku yang tidak enak, itu emosinya terus meledak ya. Ini yang menyebabkan banyak siswa yang membuat kelompok-kelompok sendiri sehingga tidak bisa berteman dengan yang lain ya. Saling mengejek antar teman ya, apalagi sampai menyebut nama orang tua, itu yang sering menyebabkan timbulnya perkelahian ya antara siswa, terutama siswa laki-laki. Ketika kita berhadapan dengan guru, itu tadi sudah dibahas sebelumnya, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, rendah hati di sini salah satunya adalah bisa bersifat
bersikap sopan, ya, berbicara santun kepada guru atau warga sekolah yang lain, ya. Kepada teman pun sama, kita harus menggunakan bahasa yang baik supaya tidak memancing emosi teman yang kita ajak bicara. Nah, kemudian perilaku yang sering menyebabkan timbulnya pertengkaran juga, salah satunya saling mengejek dan berbuat tidak baik antara lawan jenis, ya. Semua makhluk Allah itu memiliki kelebihan, ya. Tidak ada yang namanya wajahnya jelek, ya. Tidak ada yang memiliki tubuh yang sering disebut letik hidung, ya. Atau juga tidak ada yang saling mengejek kelainan-kelainan yang ada di tubuh orang lain. Kalau kita mengejek apa yang terdapat kekurangan pada orang lain, berarti kita itu sedang merendahkan diri sendiri. Sebenarnya seperti itu, ya. Jadi rendah hati itu kita tidak boleh mengungkap kejelekan orang lain, karena belum tentu kita juga itu sempurna, ya. Kelebihan orang lain, kelebihan kita itu anugerah, ya. Tetapi kita bisa menggunakan kelebihan itu untuk menutupi kelemahan yang ada pada diri. Orang lain juga sama, tidak mau disebut-sebut kekurangannya. Si itu mah hidung, si eta mah pendek, ya, si eta mah centil, si ini mah emosian, itu nggak boleh, ya. Kita semua sama, teman sama, ya. Dengan perilaku dan bahasa yang baik yang kita gunakan, kalian akan mendapat banyak teman dan tidak akan mendapat masalah di sekolah, ya. Rendah hati itu bukan berarti kita selalu diam, diejek diam, ya, disakiti diam, bukan, ya. Tapi kita tidak usah mengejek orang lain, tidak usah merendahkan orang lain, tidak usah menyebut-nyebut nama orang tua teman kita, ya. Itu akan menyebabkan banyak pertengkaran, kebencian di antara teman. Jadi sopan santun tetap harus dijaga ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan guru, teman, dan warga sekolah yang lain, ya. Tadi sudah dibahas, kalau kita meminta izin, ya, tadi sudah dicontohkan, kalau mau minta izin menggunakan bahasa Sunda, kamu tidak bisa menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya ketika kita sedang belajar, kita ingin ke belakang, sebenarnya ingin pipis, ya, tapi ketika izin ke guru yang ada di kelas, itu kamu tidak boleh mengucapkan Bu atau Pak, saya mau pipis, itu nggak boleh, ya. Walaupun benar kamu ke belakang itu dengan maksud seperti itu, tapi bahasanya yang santun, yang diperhalus, itu kita meminta izin cukup dengan Bapak atau Ibu, saya minta izin mau ke belakang, seperti itu saja, ya. Jadi tidak usah menjelaskan apa maksud kita ke sana. Dengan kata kita minta izin ke belakang, itu artinya kita akan ke kamar mandi, atau kita izin akan membeli sesuatu. Bu atau Pak,
saya minta izin mau ke Kopsis, koperasi siswa, membeli pulpen atau membeli buku, ya. Itu seperti itu kalau kita izin akan keluar kelas, ya. Tapi kalau kita akan masuk ke kelas orang lain dan di dalam kelas itu ada guru, ya, itu juga salah satu aturan, ya, etika kita ketika bertamu. Kita tidak mungkin masuk ke rumah orang lain tanpa permisi, ya. Nanti yang punya rumah bisa marah. Begitu juga di sekolah. Kita mengunjungi kelas lain artinya kita bertamu kepada orang lain. Gunakanlah bahasa dan tata cara yang benar. Jadi sebelum kita masuk ke kelas orang lain, kita ketuk pintu dulu. Ketuk pintu, kemudian kita salam. Ya, nanti yang dari dalam baru menjawab, ya. Kalau kita salam dari dalam menjawab, baru kita buka pintu. Jadi jangan langsung membuka pintu, nongol kepalanya aja dari pintu, langsung memanggil nama teman yang ada di kelas tersebut. Itu tidak sopan. Jadi kita tetap harus minta izin dulu kepada guru yang ada di kelas, ya. Jika guru itu mengizinkan baru kita masuk ke kelas tersebut. Tapi kalau gurunya tidak mengizinkan, kita tidak boleh, ya. Nanti tunggu sampai guru tersebut keluar dari kelas atau minta izin lagi supaya kita bisa memenuhi maksud kita ke kelas orang lain. Orang akan memberikan penilaian kepada kita apakah kita itu sebagai orang baik atau buruk bisa dilihat dari sikap dan perilaku dan ucapannya, ya. Ucapan kita itu menjadi tolak ukur dari kemampuan kita untuk menjadi orang yang dipandang baik. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan untuk membiasakan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sopan, yang santun, ya. Dimana kita memiliki banyak bahasa. Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Sunda, ya. Tetapi di lingkungan sekolah itu kita memiliki tingkat pergaulan di mana di sekolah itu ada orang tua yaitu guru, kemudian ada warga sekolah yang lain, kemudian ada kakak kelas, ya, kelas 8, kelas 9, dan juga ada teman sebaya. Oleh sebab itu, agar kita terbiasa untuk menggunakan bahasa yang bisa kita gunakan untuk semua tingkatan usia, bisa kita gunakan bahasa Indonesia. Tetapi kita gunakan bahasa Indonesianya dengan bahasa Indonesia yang benar. Jangan bahasa Indonesia bahasa gaul, ya. Begitu juga bahasa yang kita gunakan di sosmed. Kita gunakan bahasa walaupun ditulis tidak diucapkan, usahakan dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa Indonesia itu bahasa yang sudah menjadi bahasa ibu yang semua tingkat usia itu harus bisa. Beda lagi dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bahasa yang memiliki tingkat-tingkat penggunaannya, bagaimana kita berbicara kepada orang yang usianya di bawah kita ataupun yang usianya sebaya dan usianya yang lebih tua dari kita. Itu akan memiliki perbedaan
bahasa yang kita gunakan. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, itu kita bisa menjangkau semua usia itu dalam satu tingkatan. Nah, itu adalah materi etika atau sopan santun sebagai pelajar. Semoga dapat dipahami dan tentunya dilaksanakan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tugas ya atau beberapa yang harus kamu kerjakan setelah memahami materi ini. Silahkan kamu catat sikap dan ucapan yang harus kamu lakukan ketika kamu berhadapan dengan guru di kelas ketika kamu akan izin ke luar kelas. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.